Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira 19046035. Di sini saya menjelaskan tentang dampak politik budaya, sosial ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan barat dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pada masa politik, yaitu sistem politik adu domba. Kedudukan para bupati dianggap pegawai negeri yang digaji pemerintah kolonial Belanda. Dengan pengawasan ketat Belanda memanfaatkan para penguasa pribumi untuk menekankan dan memeras rakyat Indonesia sehingga kewibawaan para bupati jatuh di mata rakyat. Dengan demikian, rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi dan kehidupan politik menjadi buntu. Dan pada masa sekarang, kitab undang-undang, hukum pidana dan perdata yang dipakai di pengadilan. Kedua yaitu ekonomi. Sistem perdagangan yang dikuasai oleh pihak penjajah atau monopoli seperti Portugis, Spanyol, dan VOC dan kolonial Belanda. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal politik pintu terbuka. Hal ini tidak memberikan keuntungan apapun untuk rakyat Indonesia. Sebaliknya, banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Dan pada masa sekarang, kaum kapital atau pemilik modal barat masih menguasai perekonomian Indonesia di bidang industri. Yang berikutnya itu sosial. Pada masa penjajahan, diskriminasi dan intimidasi berdasarkan golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Contohnya, orang Eropa kulit putih memiliki hak istimewa daripada rakyat pribumi yang dibebani oleh kewajiban dan tidak dilindungi hukum. Tidak semua anak pribumi dapat memperoleh pendidikan, dan di bidang pemerintah tidak semua jabatan tersedia untuk orang pribumi. Dan pada masa sekarang, sampai sekarang kebudayaan Eropa yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa seperti pergaulan bebas masih banyak dijumpai di Indonesia. Itu pendidikan. Yang pertama, pendidikan Katolik dan Kristen Protestan masa penjajahan Portugis. Pendidikan Katolik berkembang sejak abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka, seperti berlayar dan mencari rempah-rempah. Di pulau-pulau mereka selalu membawa misionaris Katolik Roma yang berperan ganda sebagai penasihat spiritual dalam perjalanan jauh yang menyebarkan agama di tanah yang didatanginya. Kemudian Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan dan mengembangkan sistem pendidikan sendiri bercorak Kristen Protestan. Yang kedua, pendidikan pada zaman VOC. Pendidikan zaman VOC diawali dengan misi pedagang, kemudian diikuti oleh misi penyebaran agama dengan cara mendirikan sekolah-sekolah asrama. Di sana diajarkan agama Kristen Protestan dengan bahasa Belanda dan Melayu. Kemudian pada awal abad ke-16, VOC mendirikan sekolah di pulau-pulau seperti Ambon dan Belanda. Selanjutnya didirikan pula sekolah dengan jenis dan tujuan yang lebih beragam untuk kepentingan misi VOC di Nusantara. Sekarang, pendidikan nasional dikembangkan dengan prioritas pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 2 Mei 1984 diperlakukan wajib belajar 6 tahun untuk SD berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989. Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Dan pada 2 Mei 1994 dicantumkan wajib belajar pendidikan 9 tahun untuk SLP berdasarkan BP No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Pasal menyediakan atau merupakan pendidikan 9 tahun meliputi SD selama 6 tahun dan SLP selama 3 tahun. Yang mana tujuannya adalah meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi umur 7 sampai 15 tahun, meningkatkan mutu sumber daya Indonesia hingga mencapai SLTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.